Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi akidah kelas 7 semester 1 tentang adab sholat dan berzikir. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholata yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur perwujudan perintah Allah. Sholat diperintahkan untuk didirikan oleh semua muslim karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar yang berlafadzkan Bismillahirrahmanirrahim wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kisah surat Al-Ankabut ayat 45. Allah SWT mewajibkan kepada setiap muslim sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yang sudah ditentukan waktunya. Sholat 5 waktu terdiri atas subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pengertian zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Allah memerintahkan untuk melakukan zikir seperti disebutkan dalam Al-Quran berikut ini, yang artinya laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala besar. Kisah surat Al-Ahzab ayat 35. Dengan berzikir, seorang muslim akan merasakan pengawasan Allah kepadanya sehingga langkah dan gerak hatinya senantiasa terjaga dalam kebaikan. Zikir pun bermanfaat sebagai obat hati, akan membentuk pelakunya menjadi pribadi yang arif dan bersahaja. Zikir yang dilakukan seorang muslim haruslah menimbulkan bekas pada hati dan tingkah laku kesehariannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, zikir hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna dan pengaruh bagi pelakunya. Adab sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat karena disebabkan oleh beberapa hal. Untuk itu, berikut adalah adab dalam sholat. Di antaranya, yang pertama, khusyuk. Yang kedua, hati yang ikhlas. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. Yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik. Dan yang ketujuh, menyesal serta bersedih. Adab berzikir. Setelah melaksanakan sholat, hendaklah berzikir terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat sholat tersebut.
Berikut adab-adab berzikir. Di antaranya yang pertama, ikhlas. Yang kedua, merendahkan suara. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid. Yang keempat, mencoba memahami maknanya. Yang kelima, duduk di tempat atau ruangan suci. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat. Dan yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Hikmah sholat ada 4. Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Dan yang terakhir keempat, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hikmah berzikir. Berikut merupakan beberapa hikmah berzikir, diantaranya ada 7. Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan yang ketujuh, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.